Presiden Prabowo akan menaikkan gaji guru ASN dan guru honorer tahun depan. Ini kabar gembira yang sangat dinanti-nantikan oleh para pendidik ini. Namun, ternyata persoalannya tidak sampai di situ saja. Kabar gembira itu ternyata masih menjadi perdebatan. Karena disebut bahwa apa yang disampaikan atau keputusan Prabowo ini di beberapa pihak menyatakan sebagai multitafsir, dan yang lebih parah lagi adalah pencitraan atau gimmick politik saja bagi pemerintahan Prabowo. Nah, untuk itu kita akan membahas bersama Mas Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Halo Mas, selamat pagi Mas. Oke, selamat pagi, selamat pagi. Dari rilis yang Anda sampaikan beberapa waktu yang lalu, Anda concern betul terhadap guru non-ASN atau guru kontrak atau guru honorer. Masalah terberat dari guru honorer ini menurut saya berlipat-lipat ya. Mulai dari statusnya nggak diakui, ya kan? Keberadaannya dianggap tidak ada, sampai dengan kesejahteraannya yang sangat memprihatinkan gitu ya. Tahun ajaran baru tahun ini ya, 2024, kita dikejutkan oleh kabar bahwa hari pertama masuk sekolah, guru honorer dipecat. Okay. Jadi, apa ada profesi di luar guru honorer ya kan, yang diperlakukan sebegitu hina ya? Alasannya apa Mas? Alasannya apa kenapa dipecat Mas? No reason. No reason. No reason. Jadi pertama hari kerja, pertama anak-anak masuk sekolah ya, kan setelah PPDB selesai 2024 kemarin ya. Jadi pertama dia masuk ke sekolah dikasih surat pemecatan. Nggak ada alasan, pokoknya dipecat gitu kan. Dan itu ya ribuan tanpa alasan. Ya, alasannya ya nggak jelas. Tadi saya bilang nggak ada alasan yang jelas karena alasan yang saya dengar itu simpang siur. Misalnya yang terjadi di Jakarta ya. Di Jakarta mengatakan bahwa ada temuan dari BPK misalnya. Ternyata dana yang bersumber dari APBN, APBD itu nggak bisa untuk membayar guru-guru yang statusnya honorer karena honorer ini nggak diakui. Oh, artinya budgetnya bukan untuk honorer gitu ya Mas ya? Iya gitu. Jadi dana APBN dan APBD ya digunakan untuk salary atau gaji ASN, bisa skema PNS, bisa skema P3K gitu kan. Atau honorer-honorer yang diangkat oleh pemerintah. Dan banyak juga guru-guru honorer yang diangkat oleh sekolah. Begitu pernyataan dari dinas ya pendidikan. Tetapi ketika kita cross check data di lapangan, banyak juga guru-guru honorer yang diangkat oleh Pemprov ya menjadi korban pemecatan. Artinya kan alasan tadi itu sudah dibantah oleh data di lapangan bahwa ternyata yang dipecat itu bukan hanya guru honorer yang diangkat oleh sekolah, tapi banyak juga guru-guru honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah. Jadi sekali lagi alasannya nggak jelas gitu kan. Bahkan kalau kita baca panduan bantuan operasional sekolah atau BOS, itu ada klausul boleh dana BOS itu digunakan untuk menggaji guru honorer. Jadi ibarat orang hidup, guru honorer ini nggak jelas. Ya. Sekarang ngajar, besok dipecat tuh bisa. Gitu. Karena dia posisi tenaga kontrak ya Mas ya? Jadi nggak ada perlindungan sama sekali terhadap guru honorer. Perlindungan saja nggak ada, apalagi soal kesejahteraan, apalagi soal kualitas, apalagi soal sertifikasi dan seterusnya. Gitu. Dan perlu diingat ya, bahwa guru honorer ini adalah bukan orang-orang yang minta diangkat oleh sekolah menjadi guru.
Enggak, oke. situasi sekolah-sekolah di Indonesia ya. Kenapa ada guru honorer? Ya karena nggak ada guru yang ngajar mata pelajaran itu. Oke. Jadi sebenarnya 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 ada kebutuhan dari lembaga pendidikan, tapi tidak masuk ke budget APBN atau APBD gitu ya Mas ya? Iya, jadi kan mata pelajaran di sekolah itu kan sama kan, mau di SD, SMP, SMA sama. Tetapi jumlah gurunya kan beda-beda. Ada daerah yang gurunya berlimpah, ada daerah-daerah yang gurunya justru kekurangan. Hmm. Bahkan di daerah ya banyak sekali itu yang Hmm. kekurangan guru itu. Apalagi di daerah-daerah yang terpencil. Ya, 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 Kita ya. alami saja di Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, yang sekitar Jakarta saja, guru honorer banyak sekali gitu ya. Lah, mereka itu mengajar karena memang mata pelajaran yang harus ya dipelajari peserta didik di sekolah itu nggak ada yang ngajar gitu ya. Baik dari ASN maupun dari guru-guru P3K. Karena kekurangan guru, maka sekolah-sekolah itu pakailah tenaga guru honorer. Mas, padahal itu kan sebenarnya ngajar itu kan berbasis pada kurikulum kan ya Mas ya? Pada kurikulum kan. Tapi kenapa itu kok bisa bisa apa ya istilahnya? Kenapa bisa ada mata pelajarannya tapi tidak ada guru ASN lah kalau gitu ya. Artinya kenapa kok mesti hanya merekrut ke tenaga kontrak ya Mas ya? Ya karena tadi distribusi guru kita itu nggak merata, Oke. numpuk di satu titik, numpuk di satu sekolah. Gitu. Sementara titik yang lain, sekolah yang lain itu memang nggak ada gurunya atau kekurangan guru gitu. Lah, peta soal sebaran guru, apakah kita punya? Punya, kita punya. Pemerintah saya yakin punya, bahkan setiap tahun ada asesmen nasional, itu bisa memetakan Mhm. sekolah mana yang kekurangan guru, Mhm. guru mata pelajaran apa yang kurang, itu ada semua datanya. Tetapi pertanyaan publik ya, kenapa masalah guru ini dibiarkan berlarut-larut? Bukan karena pemerintah nggak tahu, tetapi ya tadi dibiarkan berlarut-larut gitu kan. Misalnya kita pernah diskusi panjang lebar soal guru di daerah-daerah ya. Oh, Kenapa itu selalu gagal ya ya. distribusi guru di daerah-daerah itu? Ya tadi ya, kita nggak punya langkah-langkah yang sangat strategis ya, Hmm. yang sustain. Hmm. Bagaimana guru-guru yang ditempatkan di daerah-daerah itu berkelanjutan gitu ya. Sehingga ketika skema kebijakannya adalah one size fit all gitu ya, maka menjadi masalah. Nggak bisa disamakan guru di Jakarta dengan guru di pedalaman Kalimantan, guru-guru di Papua. Hmm. Sesuatu yang dihadapinya beda, ya kan? Hmm. Hmm. Sosiokultural di Hmm. mana melingkupi sekolah itu, di mana guru itu tinggal itu beda. Karena itu kebijakan soal guru ini tidak bisa satu kebijakan lalu kemudian bisa diterapkan seluruh Indonesia gitu. Karena itu menjadi penting bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat, Hmm. kemudian pemerintah daerah untuk Hmm. menjawab ya, Hmm. menganggap masalah ini menjadi masalah yang sangat penting, sangat prioritas, sangat mendesak harus diselesaikan. Nah, sebenarnya kalau kita sadar betul bahwa sektor pendidikan ini adalah sektor yang penting, maka yang pertama kali dibenahi adalah soal guru ini. Hmm. Mulai dari kesejahteraannya, mulai dari distribusinya, sampai dengan soal kualitasnya. Jadi gini, kalau di suatu daerah tertentu yang sebutlah kita sebut daerah terpencil, itu kan secara umum orang kan cenderung nggak mau ya di situ. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah mungkin para guru honorer ini milih-milih apa daerahnya gitu loh Mas? Harus dekat dengan rumah mungkin, tidak mau ditugaskan di atau ngajar di wilayah terpencil gitu. Itu mungkin nggak itu sebagai salah satu penyebab problem, salah satu problem kenapa guru honorer itu menjadi kayak kayak dianggap sebagai orang yang tidak tahan banting lah gitu Mas. Gimana itu Mas? Ini bukan persoalan guru honorer sejatinya. Ya. Jadi ini bagian dari kewajiban konstitusional
yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi kita punya Undang-Undang Dasar 45, ya. Silakan baca pasal 31. Setiap warga negara Indonesia itu punya hak yang sama, ya, untuk mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan. Loh, kita ini diwajibkan. Jadi anak-anak Indonesia itu diwajibkan oleh Undang-Undang Dasar 45 itu untuk mengikuti pendidikan, gitu kan? Nah, tugas pemerintah apa? Pemerintah wajib membiayainya. Itu jelas itu. Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan, pemerintah wajib membiayainya. Itu clear, pernyataan yang clear. Artinya, supaya anak Indonesia bisa sekolah, itu kan ada syaratnya. Harus ada sekolahnya yang pertama, ya kan. Sekolahnya harus ada dulu. Kalau nggak ada sekolahnya bagaimana? Ya pemerintah wajib bangun. Undang-undang bilang bahwa pemerintah wajib membiayainya. Kalau nggak ada sekolahnya, wajib bangun sekolah. Oke. Kalau anaknya kan jelas nih, udah anaknya. Oke, kalau ada sekolahnya, anak-anak masuk sekolah. Lah, supaya anak-anak belajar, harus ada gurunya, toh. Gitu. Kalau nggak ada gurunya, ya diangkat. Gitu kan. Pemerintah wajib mengangkat, ya, guru, ya, untuk bisa memfasilitasi proses belajar mengajar di sekolah itu. Jadi ada sekolahnya, ada muridnya, ada gurunya, gitu. Jelas siapa yang menjaga ekosistem sekolah ini supaya berkualitas? Ya pemerintah, gitu kan. Jadi difasilitasi gedung sekolah, anak-anak bisa belajar di situ, ya kan, meningkatkan kualitas pendidikan. Gurunya kalau nggak ada, ya diangkat, gitu. Jadi tugas pemerintah adalah memastikan tadi itu, wajib menjalankan amanah undang-undang itu. Bangunin sekolah buat rakyat Indonesia. Anak-anak harus sekolah. Guru-guru kalau nggak ada. Gitu. Jadi pemerintah, ya, tidak ada skema, yaitu merekrut guru honor itu nggak ada. Perintah undang-undang nggak ada begitu. Jadi pemerintah itu wajib, ya, wajib menyediakan guru. Nah, pemerintah wajib menyediakan guru, ya tadi skemanya, ya tadi ASN. Mereka itu adalah apa namanya, abdi negara. Mereka itu adalah pegawai pemerintah yang ditugaskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saat ini itu menjadi apa ya, salah kaprah, ya kan? Ada guru honorer, ada guru P3K, ada guru ASN, masih dibagi lagi, ASN yang tersertifikasi, ASN tidak tersertifikasi, honorer juga begitu, ada honorer yang sudah impasi. Belum lagi ada guru penggerak, ruwet, tambah ruwet. Jadi ketika tata kelola guru ini ruwet, ya, morat-marit, tentu jangan berharap kita punya kualitas pendidikan yang bagus. Nasib guru yang terlunta-lunta, ya kan, ini didengarkan oleh semua anak-anak Indonesia, dilihat oleh semua anak-anak Indonesia, dirasakan oleh semua anak-anak Indonesia. Karena itu anak-anak yang kompetensinya bagus, yang pinter-pinter, yang hebat-hebat. Pertanyaannya adalah, apa mereka mau jadi guru? Saya pasti kan nggak mau, gitu kan. Karena hidupnya susah lah, ya, gitu ya. Ya karena ya tadi itu, masuk harus honorer dulu, ya kan, harus jadi kuli. Guru ASN dan P3K harus mau disuruh-suruh, ya kan. Habis itu diangkat juga gajinya pas-pasan. Buat apa, gitu kan. Nah, artinya kalau tata kelola guru kita ini buruk, kualitasnya buruk, kesejahteraannya buruk, ya pasti pendidikan kita juga kualitasnya akan buruk, gitu. Nah, ketika sektor pendidikan ini kualitasnya buruk, ya kan, akan berdampak kepada, ya, sektor ekonomi. Mereka akan menjadi pelaku ekonomi, ya kan. Mereka akan menjadi, ya, pelaku politik, ya kan. Mereka akan menjadi pelaku sektor-sektor yang lain, gitu. Jadi sebenarnya pendidikan ini adalah investasi yang sangat mahal, gitu. Nah, ketika kita tidak menganggap bahwa pendidikan ini sebuah investasi untuk masa depan Indonesia yang baik, yang maju, maka ya kita nggak akan maju-maju, karena kita tidak pernah menganggap persoalan pendidikan ini persoalan yang sangat serius. Nah, salah satu persoalan yang sangat penting, yang sangat serius, yang harus diselesaikan soal guru, gitu ya. Kami menganggap bahwa persoalan guru ini sudah jelas,
sudah nyata problemnya apa, ya kan, bagaimana solusinya, bagaimana ke depannya, itu sudah jelas semua. Semua pemerintah punya kajian, semua menteri pendidikan punya hasil asesmen apa yang perlu diperbaiki, rekomendasinya apa gitu ya. Mulai soal kesejahteraan guru itu kan kita sudah punya undang-undang guru dan dosen. Guru dan itu sejak dosen, betul. tahun 2005 ya. Usianya hampir 20 tahun. Tetapi pertanyaannya kenapa tata kelola guru kita masih amburadul gini-gini aja gitu. Nggak ada perubahan yang sangat signifikan gitu kan. Bahkan Presiden menjanjikan kesejahteraan ternyata ya itu sudah sejak zaman Presiden Pak SBY gitu kan, yang ASN dapat 1 kali gaji, ya kan, yang sudah tersertifikasi, itu kebijakan lama. Yang ditunggu oleh para guru ini adalah bagaimana nasib guru-guru yang nggak jelas tadi itu. Guru honorer misalnya, kapan mereka ya akan diangkat statusnya menjadi ASN? Itu pertanyaan gitu. Karena sebagai honorer itu nggak dianggap dalam artian nggak ada undang-undang yang melindungi guru honorer, nggak ada. Bahkan dalam undang-undang guru dan dosen nggak kenal ada kata guru honorer, itu nggak ada istilah guru honorer itu. Karena itu memang ini nomenklatur yang salah ya. Mestinya guru itu ya diangkat oleh pemerintah. Bedanya ada guru yang ditempatkan di sekolah. Ada guru yang ditempatkan di madrasah, ada guru yang ditempatkan di sekolah swasta, itu mestinya gitu loh. Karena kalau misalnya sekolah pemerintah hanya mengurusi sekolah-sekolah negeri menjadi masalah. Contoh di Jakarta misalnya ya, sekolah negeri di Jakarta misalnya SMA itu hanya mampu menampung 36% peserta didik. Artinya mayoritas anak-anak Jakarta ya, SMA, SMK, itu sekolah di sekolah swasta. Nah, kalau gurunya nggak diurusi oleh pemerintah, sekolah-sekolah swasta ini nggak diurusi oleh pemerintah, nggak dipastikan kualitasnya, maka ya dampaknya adalah pendidikan di Indonesia, kualitasnya ini terus terseok-terseok gitu ya. Terus merosot ke bawah kualitasnya. Di janji politiknya Prabowo itu kan salah satu yang paling menghebohkan lah, atau mungkin yang paling menarik di masyarakat atau di rakyat Indonesia adalah makan siang gratis. Salah satu tujuan makan siang gratis ini adalah diberikan kepada anak-anak sekolah. Terus yang kedua tadi pada saat kampanye mengkampanyekan akan menaikkan gaji guru. Dan menyebutkan waktu itu kan 2 juta. Pola kampanye ini atau pola janji-janji kampanye ini, janji-janji politik yang dilakukan Prabowo ini berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Saya ini sedikit optimis loh Mas, karena apa yang disampaikan oleh Prabowo ini memberi apa ya istilahnya menjadi harapan baru lah kira-kira gitu ya. Dan terbukti kan Mas, dia sibuk sekali bagaimana mencari dana supaya bisa makan siang gratis. Itu ya mungkin ada dari 15.000 menjadi 10.000 dan seterusnya lah. Terus kemudian sudah menetapkan lah misalnya tahun depan akan ada kenaikan gaji, bahkan nggak cuma ASN aja, tapi juga honorer. Tapi memang mungkin problemnya ada sertifikat. Artinya saya merasa ada semacam harapan baru dan optimisme lah Mas. Nah, nampaknya Anda ini kayaknya nggak optimis ya, niat baik dari Prabowo ini. Kalau saya kan mendengarkan kebijakan pemerintah atau pidato presiden dari masa ke masa ya, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, itu nggak pernah ada yang merendahkan guru, nggak ada. Nggak ada yang menganggap guru itu profesi yang biasa-biasa aja, nggak ada. Semua pidato presiden, Pak SBY, Pak Jokowi, Pak Prabowo, sama. Semua mengagung-agungkan guru, ya. Semua ingin mensejahterakan guru, semua ingin guru supaya berkualitas. Tapi pertanyaan saya adalah, gimana? Gimana gitu ya? Karena itu ya, karena saya mengamati ya sejak beberapa presiden sebelumnya gitu ya,
lebih kental nuansa politisasi daripada benar itu berdampak kepada guru. Entah itu mendulang suara dari guru, entah itu pencitraan, itu bukan urusan saya. Silakan pakar-pakar politik mengamati itu. Tetapi soal janji penuntasan guru honorer, ya, misalnya kan Pak Prabowo kemarin juga kita dengar bahwa ada kesejahteraan untuk yang non ASN, yang honor dan seterusnya gitu ya. Itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi, juga dilakukan oleh Pak SBY. Bahkan saya masih ingat betul di era Pak SBY, di akhir pemerintahan saya nanti semua guru honorer akan diangkat menjadi ASN. Itu jelas itu. Tetapi warisan masalah guru honorer ini ternyata bukan selesai di zaman Pak SBY, tapi diwariskan ke Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi di akhir kemarin ya, dia punya target 2024 sebelum lengser 1 juta guru honorer akan diangkat menjadi ASN. 1 juta. Sekarang sudah lengser dan target itu juga belum tercapai. Masalah guru honorer yang dulu diwariskan dari Pak SBY ke Pak Jokowi, sekarang diwariskan lagi dari Pak Jokowi yang sudah 10 tahun, diwariskan lagi ke Pak Prabowo. Jadi Pak SBY 10 tahun diwariskan ke Pak Jokowi 10 tahun, nggak kelar lagi, diwariskan lagi Pak Prabowo. Jadi bagi saya ya sama. Dari sisi pidato luar biasa. Pak Jokowi luar biasa, Pak SBY luar biasa, Pak Prabowo juga luar biasa. Tetapi yang ditunggu-tunggu oleh guru ini adalah kita nanopora gitu. Karena itu ya saya mempertanyakan bagaimana gitu kan. Akhirnya kemudian pidato Pak Prabowo kemarin itu kita tafsiri gitu loh. Kalau itu maksudnya mensejahterakan, itu nggak ada hal yang baru. Mohon maaf Pak Presiden. Jadi maksud Pak Presiden itu sangat kita dukung, itu sangat berdampak pada peningkatan kualitas, tetapi caranya, nah ini yang kita harus jelas bagaimana supaya kebijakan ini, saya yakin Presiden punya niat baik, saya yakin. Nah, cuman kami ini ingin bahwa niat baik itu nggak cukup, ya. Niat baik itu harus diturunkan menjadi sebuah kebijakan, dan kebijakan itu harus benar-benar mengadres, ya, tepat sasaran, jangan salah alamat. Gitu. Kalau yang dipidatokan itu kenaikan 1 kali gaji ASN, kemudian sudah tersertifikasi, itu bukan hal baru. Gitu. Yang ditunggu oleh guru adalah terobosan baru yang belum dilakukan oleh Pak Jokowi, yang belum dilakukan oleh Pak SBY. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden kemarin itu sudah dilakukan Pak SBY, sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, kita ingin sempurnakan kebijakan Pak SBY, sempurnakan lagi kebijakan Pak Jokowi, ada hal baru terobosan dari Pak Prabowo. Itu yang diinginkan guru. Jangan mengulang Pak SBY, jangan mengulang Pak Jokowi, gitu kita ingin. Oke Mas, Anda ini saya tetap membaca Anda itu antara pesimis dan optimis itu campur aduk. Nah, tekanan apa nih yang menurut saya yang menurut saya apa yang mesti Anda lakukan? Tekanan apa yang harus Anda lakukan agar dua pengalaman di presiden sebelumnya ini tidak terjadi atau terulang? Yang tadi Anda sebutkan sebagai ini hanya politisasi saja ini gitu loh. Apa yang Anda mesti lakukan, Mas? Semua pihak terkait dengan aktor-aktor pendidikan itu kan banyak. Masyarakat sipil, kami dari masyarakat sipil termasuk salah satu aktor dalam konteks bagaimana berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, tapi juga aktor-aktor yang lain. Saya pikir aktor-aktor yang lain juga perlu berperan, ya. Harus ada desakan dari anggota dewan, dari DPR, ya, DPRD, DPR RI, ada desakan dari guru, ada desakan dari masyarakat sipil, ada desakan dari pihak sekolah untuk menjelaskan masalah ini seperti apa gitu. Nah, karena ini adalah masih
awal-awal pemerintahan gitu ya, menterinya masih baru, masih banyak mendiskusikan, masih banyak melakukan uji publik ya. Karena kami selaku masyarakat sipil terus melakukan engagement dengan pemerintah, kita berkolaborasi dengan pemerintah, membuka ruang-ruang dialog ya. Kita dengan senang hati untuk berdiskusi, bertukar pikiran, sharing hasil riset ya, policy forum bersama semua pihak ya, untuk mendesak ya, untuk memberikan kejelasan terhadap apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh guru-guru kita dan bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Dan saya yakin di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan strukturnya udah sangat lengkap gitu. Ada pakar-pakar, ada guru-guru besar, ada para ahli-ahli. Saya yakin mereka itu lebih hebat daripada saya. Mereka lebih tahu masalah pendidikan ini apa daripada saya karena mereka punya dana yang cukup besar untuk melakukan riset, melakukan asesmen, melakukan uji kompetensi gitu kan. Dibanding saya yang dari masyarakat sipil punya banyak keterbatasan. Karena itu, saya yakin bahwa masalah guru ini bukan masalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ada hubungannya dengan political will presiden, ya. Lalu Kementerian Keuangan bagaimana mengatur uang, ya. Lalu ada kaitannya dengan Bappenas bagaimana melakukan perencanaan secara nasional. Gitu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah punya keinginan muluk-muluk. Tapi Bappenas menganggap bahwa itu bukan yang strategis, ya nggak kejadian apa-apa. Bappenas menganggap ini strategis, dari Kemenkeu, dari sisi anggaran, nggak fokus ke situ. Gitu. Maka usulan Bappenas pun tidak menjadi didukung oleh anggaran cukup kuat. Karena itu yang pertama menurut saya, political will dari presiden itu sangat penting. Ya, Pak Prabowo sudah punya niat yang cukup kuat, bahkan kemarin waktu pidato sampai meneteskan air mata. Saya yakin itu dari hati yang tulus ya, dari hati yang tulus ingin memperbaiki soal kesejahteraan guru ini. Nah, tinggal bagaimana kemudian Bappenas ya, Bappenas berdiskusi dengan presiden bahwa hal yang masih ada lubang soal guru itu tadi ya, ada guru yang selama ini terpinggirkan, ada guru selama ini yang mereka sangat memprihatinkan, yaitu guru-guru yang mereka ini statusnya masih honorer, ya kan, kesejahteraannya masih 200.000, 300.000, apalagi soal kualitasnya ini sangat buruk, masih jauh di bawah standar misalnya. Nah ini harus menjadi perhatian gitu. Bagaimana masuk skema prioritas di Bappenas? Bagaimana kemudian hal yang sudah direncanakan oleh Bappenas ini kemudian didukung oleh keuangan. Kementerian Keuangan ini kalau mereka nggak paham sektor pendidikan, juga nggak mau mengalokasikan buat apa kan anggaran kita sudah banyak tersedot oleh guru misalnya. Karena itu harus duduk bareng gitu antara presiden dengan Menteri Keuangan selaku bendahara negara, Bappenas selaku kepala perencanaan nasional, lalu yang tahu detailnya ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian eksekutor lapangannya juga harus paham ini, yaitu Kemendagri ini. Karena sekolah kita ini bukan urusan pemerintah pusat, SD, SMP itu kabupaten kota, SMK, SMA itu provinsi. Artinya kalau perencanaan bagus sudah di level pusat, tapi kalau Kemendagri nggak paham, ya pemerintah daerah nggak paham, ya korbannya guru akan menjadi sengsara kembali. Karena itu guru juga kita harus paham bahwa ada kementerian lain namanya Kementerian Agama. Ada banyak sekali guru-guru madrasah. Jangannya sangat lebar sekali antara guru madrasah dengan guru sekolah. Sama-sama anak-anak Indonesia, ada yang sekolah di madrasah, ada yang sekolah di sekolah. Gurunya juga punya kewajiban mengajar yang sama, 24 jam pelajaran. Tetapi kemudian kenapa yang diterima oleh guru madrasah jauh lebih rendah daripada guru-guru sekolah? Karena itu persoalan pendidikan, khususnya persoalan guru ini nggak bisa selesai dirampungkan oleh satu kementerian. Jadi harus dipimpin oleh presiden, lalu bersama rapat kementerian bersama yang melibatkan beberapa pihak yang saya sebutkan tadi, lalu bagaimana duduk perkara, lalu kita mengurai benang kusut tata kelola guru di Indonesia ini. Jika tata kelolanya nggak diperbaiki, maka
benang kusut ini akan terus tambah ruwet, dan itu akan berdampak pada buruknya kualitas pendidikan di Indonesia. Karena itu saya nggak berharap pendidikan di Indonesia ini terus merosot. Saya ingin, masyarakat ingin, semua guru ingin, bahkan Presiden saya yakin ingin pendidikan kita ini melejit kualitasnya menjadi tambah baik semakin hari semakin tahun tambah baik gitu. Lah, salah satu hal yang harus diselesaikan adalah bagaimana menciptakan tata kelola guru ini yang berkualitas dan berkeadilan bagi semua guru tanpa terkecuali. Intinya optimis ya. Artinya Prabowo di pemerintahan Prabowo ini mestinya kita menjadi lebih optimis berkaitan dengan nasib para guru ini akan semakin menjadi lebih baik. Yang jelas di tengah lilitan utang negara yang sangat besar, terus secara perekonomian juga belum membaik, ini pasti akan menjadi satu kesulitan yang agak berat bagi Prabowo ketika harus mengatasi ke berbagai persoalan termasuk ke persoalan guru. Jadi semoga apa yang seperti tadi Mas Ubaid sampaikan, ketulusan karena Prabowo menangis di acara kemarin, di acara Hari Guru ya, itu kan nggak susah juga ya, dalam arti uang lagi cekak, tapi kita harus memperbaiki kesejahteraan. Terus di sisi lain juga niat baik membuat program makan siang gratis ke seluruh anak-anak dan ibu hamil, anak-anak sekolah dan ibu hamil, menurut saya ini menjadi satu harapan lah ya. Setidaknya kita lihat setahun ke depan dengan program-program yang dicanangkan yang sudah akan ditetapkan oleh Prabowo ini akan memberi hal yang kabar baik atau menjadi hal yang baik buat guru-guru, terutama yang Anda perjuangkan, Mas Ubaid, guru-guru honorer. Ini soal anggaran yang cekak ya. Sebenarnya kalau kita lihat tren anggaran pendidikan di Indonesia ya, satu sumber aja. Sebenarnya kita punya banyak sumber kan, baik di APBD gitu, dan juga resource yang lain. Satu sumber saja, coba kita tilik di APBN. APBN. Kita tidak pernah jumlah anggaran pendidikan kita itu turun, nggak pernah. Setiap tahun selalu naik ya. Tahun ini 665 triliun. Tahun depan 722 triliun. Jadi angkanya naik terus. Tetapi yang perlu kita soroti adalah, dan juga penting Presiden memahami ini ya, dana-dana pendidikan kita itu juga banyak kasus soal transparansi dan akuntabilitasnya. Korupsi gitu ya maksudnya? Pendidikan, iya. Sektor pendidikan ini masih masuk dalam 5 terbesar sektor terkorup di Indonesia. Ya, apa yang kita dengar berita soal kepala sekolah masuk penjara, rektor terlibat korupsi, kepala sekolah rame-rame mengundurkan diri, itu semua terkait dengan pengelolaan dana pendidikan di level sekolah, di level perguruan tinggi gitu ya. Jadi ini juga harus penting. Kita punya anggaran yang besar, tapi kalau digerogoti oleh korupsi, ya itu akan tidak berdampak juga gitu. Kemudian yang kedua, ada banyak inefisiensi. Gitu ya. Jadi mana anggaran-anggaran yang itu hanya buang-buang, perjalanan dinas, itu banyak sekali. Karena anggaran pendidikan ini kan besar ya, 665 triliun, besar sekali lagi. Itu harus jelas itu peruntukannya. Bahkan ya, menurut pemantauan JPBI, setiap tahun ya, anggaran pendidikan kita ya selalu tidak terserap, itu sekitar 100 triliun. Wih, banyak juga ya? Ya, setiap tahun itu. Anggaran pendidikan setiap tahun ya, Mas ya? 100 triliun. Setiap tahun itu 100 triliun. Ya, angkanya kurang lebih gitulah, pokoknya sekitar 100 triliun kurang lebih. 2023 kemarin itu 100 triliun, 100 sekian triliun, 110 triliun. Jadi
Itu coba kalau misalnya dimanfaatkan untuk sertifikasi guru, kesejahteraan guru honorer, kan Bisa lebih. itulah ya. Pasti bisa lah ya, Mas ya. Pasti bisa gitu. Kemudian yang ketiga ya, Okay. dana pendidikan kita ya dari tahun-tahun sebelumnya ini, sebelum Pak Presiden Prabowo, ini juga penting supaya tidak diulang lagi ya. Itu dinikmati oleh 24 kementerian. Biaya budget anggaran pendidikan dinikmati oleh 24 kementerian. 664 triliun itu dinikmati oleh 24 kementerian. Waduh. Ya. Padahal dalam undang-undang Sisdiknas itu jelas siapa yang boleh menikmati anggaran pendidikan itu. Misalnya, sekolah-sekolah kedinasan, misalnya di Kemendagri, di Kemenkeu, di Kemensos, itu nggak boleh. Nggak boleh menggunakan dana pendidikan yang 20% itu. Tapi nyatanya, sekolah-sekolah kedinasan itu bahkan anggarannya lebih besar daripada sekolah-sekolah PTN di bawah Kemendikbud dan Kementerian Agama. Jadi ini harus diluruskan ini soal anggaran pendidikan kita ini yang ternyata bocor di mana-mana. Nah, kalau misalnya 20% itu fokus di kementerian yang ngurusi pendidikan, siapa itu? Ya Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Dasar dan Menengah, kemudian Kementerian Agama yang ngurusin madrasah. Kita prioritaskan di 3 itu, ya saya hakul yakin semua guru, semua dosen, semua sejahtera. Tetapi kalau seperti yang sudah ternyata dikelola oleh 24 kementerian, sekolah kedinasan subsidinya gila-gilaan gitu kan, ya pasti nggak berdampak kepada peningkatan kesejahteraan guru, apalagi ke kualitas pendidikan.